Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan berbagi sedikit tentang apa itu MEP Engineer, tapi hanya singkat saja. Nanti akan saya jelaskan pada kesempatan berikutnya lebih detailnya. Jadi langsung saja, saya mulai dari engineer. Engineer itu apa? Engineer itulah mereka yang memiliki profesi dengan tugas untuk mendesain, merencanakan sebuah desain tertentu dan menetapkan standar-standar. Nah, tentunya mereka merencanakan dan mendesainnya itu berdasarkan ilmu-ilmu ilmiah yang berlaku yang memang diperlukan untuk melakukan perencanaan dan mendesain. Selain dari melakukan perencanaan, mereka juga nantinya bertugas untuk menetapkan standar-standar tertentu, misalnya standar-standar tertentu, dan selain itu juga mereka nantinya akan melakukan evaluasi pada sebuah sistem atau apa yang menjadi tugas mereka di lapangan, apakah sudah sesuai dengan standar yang seharusnya ada atau belum. Nah, di sini dan MEP itu adalah singkatan dari mechanical, electrical, dan plumbing. Tapi sekarang juga banyak yang hanya menyebutnya dengan ME, karena pekerjaan plumbing ini juga sudah termasuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan mechanical engineering. Tapi kalau pada suatu project atau suatu area kerja yang memiliki sistem plumbing yang kompleks, yang banyak, itu memang harus ada seorang yang sangat ahli dalam bidang ilmu plumbing. Nah, oke, mungkin ada juga yang bertanya mengenai ruang lingkup atau area kerja seorang MEP engineer. Itu saya contohkan aja langsung misalnya di pembangkit listrik seperti PLTU atau pembangkit listrik lainnya. Pasti di sana juga sangat membutuhkan seorang yang ahli dalam bidang MEP itu, karena di dalam pembangkit ini tempat yang sangat kompleks seperti ini pasti ada sistem hidranya, sistem kelistrikan gedungnya pasti ada itu, dan mengenai dengan tata udaranya juga pasti ada, dan itu adalah pekerjaan dari seorang MEP engineer untuk merancang dan mendesainnya. Selain itu di proyek-proyek gedung seperti ini juga, di proyek gedung besar itu pasti ada seorang MEP engineer-nya, walaupun sebenarnya inilah proyek konstruksi, tapi tidak mungkin hanya orang-orang konstruksi saja yang ada di sini, karena untuk menjadikan gedung ini hidup, harus ada seorang MEP engineer yang merancang dan mendesain sistem penyaluran airnya, sistem hidran yang ada di sana, sistem kelistrikan gedung ini juga pasti sangat dibutuhkan di sini. Jadi itu adalah pekerjaan seorang MEP engineer di dalam proyek gedung besar ini. Nah, di tempat kerja yang sangat keren pun seperti ini, yang bagi saya sangat keren di offshore ini, tentu harus ada seorang orang yang benar-benar ahli dalam bagian MEP itu. Nah, di pembuatan hal yang sangat sederhana atau proyek yang sederhana seperti pembuatan toilet seperti ini juga pasti ada ilmu-ilmu MEP yang dibutuhkan. Seorang MEP engineer yang dibutuhkan, karena di dalam proyek yang kecil seperti toilet ini pun ada kelistrikannya, ada juga sistem plumbingnya, dan itu adalah bagian dari pekerjaan seorang MEP engineer untuk merancang dan membuatnya. Nah, ilmu apa saja yang perlu dipelajari oleh seorang
MEP Engineer itu saya mulai dari plumbing. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit. Nah, plumbing itulah sistem penyaluran air menuju tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan, seperti sistem penyaluran air bersihnya, sistem penyaluran limbahnya, sistem drainasenya, dan lain-lain sebagainya. Terus yang berikutnya itu ilmu tentang penginderaan dan perlindungan bahaya kebakaran, di mana penginderaan dan perlindungan bahaya kebakaran itu ada yang namanya sistem hidranya, ada sistem sprinklernya, dan ada juga sistem penginderaannya yang ini mulai dari detectionnya, ini detektornya, ini panelnya, dan ini alarmnya ini. Dan untuk bagian pengendaraan ini biasanya lebih terfokus pada seorang yang ahli dalam bidang elektrikal. Terus ada juga ilmu tentang sistem tata udara yang harus dipelajari. Ini biasanya dikerjakan oleh orang yang ngerti tentang mechanical, tapi di sini juga ada pekerjaan orang yang pekerjaan elektrikalnya, di mana sistem tata udara ini contohnya seperti AC sentralnya, bahkan ada juga submetasinya yang dalam skala kecil. Terus bagaimana penghangat ruangannya. Di AC sentral ini juga bisa untuk menghangat ruangan, bisa diatur, disetting untuk menghangatkan ruangan. Terus selanjutnya ilmu tentang sistem transportasi dalam bangunan, seperti yang sering kita temui ada elevator atau lift. Itu adalah tugas seorang MEP engineer untuk mengerjakannya, di mana dalam sistem transportasi dalam bangunan ini harus ada seorang yang mengerti dalam hal bidang mekanikal, karena dia yang lebih paham tentang sistem-sistem yang bergeraknya ini. Dan untuk yang menggerakkan ini, powernya ini adalah orang yang mengerti tentang ilmu elektrikalnya. Terus ada juga ilmu tentang sistem distribusi daya listrik dan instalasi listrik di gedung. Nah, tugas seorang atau bagian dari seorang MEP engineer itu hanya dari sini, dari trafo besar yang terus masuk ke dalam gedung atau rumah. Hanya itu skopnya, dan bagaimana instalasi listrik di dalam gedung itu, hanya itu tempat ruang lingkup pekerjanya. Terus sistem pencahayaan buatan, nah seperti yang ada di sekitar teman-teman, seperti lampu yang ada di kamar, di ruangan, maupun di taman, itu juga direncanakan oleh seorang MEP engineer. Dan karena sistem pencahayaan ini juga ada standar-standar tertentunya, kalau kita mengacu pada standar yang sesuai dengan tempat dan kebutuhannya. Terus sistem tata suara, seorang MEP engineer juga perlu untuk mempelajari tentang sistem tata suara ini. Contoh kecilnya itu dari sistem yang seperti gambar ini lah, contoh kecilnya. Terus sistem building automation, harus mempelajari juga tentang ilmu tentang sistem building automation yang sering kita temui di gedung-gedung besar. Pasti banyak peralatan-peralatannya yang otomatis. Contohnya misalnya ada pintu yang bisa membuka sendiri saat kita sudah berada di depannya, karena sudah ada sensor yang akan memerintahkan untuk membuka sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari sistem otomatis di dalam gedung. Oke, sekian saja. Nanti akan saya memperinci lagi penjelasan ini pada kesempatan berikutnya. Sorry kalau ada salah-salah.